Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral Jumu'ah rahimakumullah hayatakum. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, dan semoga salawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, juga sampai kepada kita sebagai umatnya. Ma'asyiral Jumu'ah rahimakumullah. Baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis banyak diungkapkan sifat-sifat orang yang beriman. Salah satu di antara ayat Al-Quran terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sungguh orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu, serta mereka bermujahadah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Kemudian di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma sya'allahu fa'ala, fa inna law taftahu amal syaitan." Rawahu Muslim. Mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih cinta kepada Allah ketimbang mukmin yang lemah, dan masing-masing ada kebaikannya. Jagalah hal-hal yang mendatangkan manfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah. Jangan bersikap lemah. Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau katakan, "Coba dulu kalau saya mengerjakan itu dan ini, maka sudah barang tentu sekarang tidak akan begini dan begitu." Tapi ucapkanlah,
ini adalah takdir dari Allah, karena sesungguhnya ucapan keluhan kalau seandainya itu berarti membukakan pintu bagi peranan setan. Ma'asyiral Jumu'ah rahimakumullah, baik dari Al-Quran dan Al-Hadis yang dibacakan tadi dilukiskan sifat-sifat mukmin sejati yang mempunyai sikap dan pegangan dalam menghadapi segala keadaan dan menghadapi setiap situasi. Sikap dan pegangan itu terdiri dari 5 hal. 1. Iman yang kuat. Seorang mukmin sejati mempunyai iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat, tak mudah goyah. Dia mempunyai cita-cita luhur yang tak kunjung padam. Dia senantiasa mengerjakan kebajikan-kebajikan, selalu hidup dalam perjuangan. Dia akan selalu menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan. Bersikap sabar menghadapi setiap cobaan. Dia tidak hilang akal, dia tidak lupa daratan. Manakala dia mendapatkan keuntungan, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, dan yang semisalnya. Ketika dia mendapatkan musibah, dia selalu bersikap sabar. Jika mendapatkan nikmat, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup dan kehidupannya senantiasa terbayang kedamaian, ketenangan, ketenteraman, kehidupan yang bahagia. Itulah yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, dan pasti Allah akan memberikan kepadanya pahala yang terbaik, yang lebih baik dari kebaikan yang pernah mereka lakukan. Kehidupan thayyibah yang dimaksud adalah kehidupan yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan lahir dan batin, baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dan akan dirasakan di dunia dan bahkan nanti di akhirat kelak. Yang pertama adalah iman yang kuat. Sikap dan pegangan yang kedua mendatangkan manfaat. Seorang mukmin sejati di mana saja dia berada, kapan saja, selalu berbuat yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ketika dia mendapatkan amanah sebagai pemimpin, sebagai pejabat, maka sudah barang tentu dia akan melakukan sesuatu pekerjaan yang dengan sungguh-sungguh akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendatangkan manfaat yang besar, terutama bagi segenap manusia. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang mukmin itu adalah seperti syajarah thayyibah, pohon yang baik, pohon yang batangnya tebal, besar, daunnya lebat, dahan dan rintangnya tinggi, menjulang ke langit, dan ternyata kemudian membuahkan buah yang banyak, buah yang lebat. Ketika orang memandangnya pasti akan merasakan senang, dan banyak orang yang berteduh di bawah pohon tersebut, sehingga pohon ini betul-betul
memberikan manfaat yang banyak kepada orang, kepada manusia, dan bahkan kepada hewan. Demikianlah gambaran orang yang mukmin yang sejati, yang selalu mendapatkan dan memberikan manfaat kepada orang banyak. Dan bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ternyata orang mukmin itu dilukiskan bagaikan lebah, bagaikan tawon. Al-mu'minu masalul mu'mini, in akalat thayyibatan, wa in wadu'at thayyibatan, wa in waqa'at ala 'udin nakhrin lam takrahu. Mukmin ibarat lebah. Jika dia memakan sesuatu, maka dia hanya memakan sesuatu yang baik. Kalau dia mengeluarkan sesuatu, maka dia hanya mengeluarkan sesuatu yang baik, yaitu madu. Dan kalau dia hinggap di atas daun-daunan, maka daun-daun itu tidak pernah akan tenang, tapi justru tidak akan dirusakkannya, tidak akan dirapuhkannya. Karena itu maka berbeda dengan mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah itu pasti akan membuat dedaunan menjadi rontok, akan berlubang, kering dan rapuh, maka kemudian akhirnya dia sendiri seperti ulat, maka ulat itu menjadi gemuk. Karena itu maka mukmin sejati selalu saja berbuat kebaikan, tidak pernah akan melakukan kerusakan. Karena itu maka tidak betul orang Islam itu adalah selalu melakukan perusakan, tapi justru memberikan manfaat yang besar. Oleh karena itu maka setiap muslim harus kita tingkatkan keislaman kita sehingga menjadi orang mukmin. Mukmin yang mana? Mukmin yang sejati, sehingga akan selalu bermanfaat. Sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Ma'asyiral Jumu'ah rahimakumullah hayatakum. Berikutnya, sikap dan pegangan tersebut adalah wasta'in billah. Selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti membutuhkan sesuatu, maka mukmin sejati kapan saja, di mana saja, setiap waktu selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika menghadapi problematika kehidupan yang begitu rumit, yang begitu sulit, selalu ingat kepada Allah, maka minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dalam menghadapi segala macam kesulitan. Maka Allah memberikan sesuatu yang termudah. Karena itu maka orang mukmin selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam keadaan sulit, apalagi dalam keadaan susah, maka dia tidak pernah tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan minta tolong kepada Allah, dia bersandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka dalam segala hal, dalam segala urusan, baik yang bersifat ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika susah untuk membaca Al-Qur'anul Karim, ketika malas untuk sholat, ketika ternyata sholatnya tidak bisa sungguh-sungguh, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk supaya bisa menjalankan sholat dengan tumakninah, dengan khusyuk, bisa membaca Al-Quran, bisa mengaji, bisa belajar dan seterusnya. Karena itu maka Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya yang bernama Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, maukah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang terbaik? Bala, Tom'an, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Kul, ucapkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku pertolongan, semoga aku senantiasa ingat kepada Engkau ya Allah. Karena aku susah untuk ingat kepadamu, maka berilah aku pertolongan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, umpamanya selalu berzikir, ingat kepada Allah. Ya Allah, tolonglah, semoga saya pandai mensyukur nikmat, karena Allah telah banyak memberikan nikmat yang begitu banyak. Setiap saat Allah memberikan nikmat, tapi saya susah untuk bersyukur. Maka tolong, semoga aku bisa pandai mensyukuri nikmat. Ya Allah, ternyata dalam beribadah aku malas,
aku tidak bisa, berilah aku pertolongan. Sehingga akhirnya dia rajin tolabul ilmi, rajin datang ke pengajian untuk mendapatkan ilmu, yang pada akhirnya dia digerakkan untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan tumakninah, dan akhirnya berpengaruh dalam hidup dan kehidupannya. Karena itu maka setiap kita harus selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Itu artinya bahwa memang manusia itu adalah lemah, bahwa manusia itu adalah membutuhkan pertolongan dan kekuatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seorang mukmin yang sejati mempunyai sikap dan pegangan sehingga akhirnya tenang, happy dalam menghadapi setiap keadaan. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah hayatakum. Berikutnya, wala ta'jaz, tidak bersikap lemah. Seorang mukmin sejati selalu bersemangat, bersemangat dalam bekerja, bersemangat dalam thalabul ilmi, bersemangat dalam mencari nafkah, seterusnya dan seterusnya. Karena itu maka mukmin sejati tidak pernah loyo, mempunyai satu pegangan kuat, kuat badannya, kuat fisiknya, kuat rohaninya, kuat spiritualnya. Maka oleh karena itu kita lihat mukmin sejati selalu sukses, selalu mempunyai pengharapan, selalu optimisme, karena sesungguhnya dia meyakini bahwa setiap pekerjaan, setiap perbuatan yang baik itu pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bekerja dengan sungguh-sungguh, maka dia berbuat kebaikan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ternyata mendapatkan nilai pahala yang terbaik. Man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Orang yang melakukan satu kebaikan pasti akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bersedekah, satu kebaikan dari bersedekah maka Allah akan memberikan 700 kali lipat. Dan bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan. Karena itu maka ketika mukmin sejati melihat ada orang yang membangun masjid, ada orang yang merenov, maka dia bersegera untuk bersedekah, untuk menginfakkan sebagian hartanya karena dia mempunyai harta. Maka itulah kesempatan untuk mendapatkan nilai yang terbanyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah hayatakum. Yang kelima, tidak menyesali keadaan, tidak mengeluh. Oh, coba dulu saya begini dan begitu, maka mungkin saya akan begini dan begitu. Tidak. Tapi ketika menghadapi sesuatu kegagalan dalam hidup, maka dia mengatakan, oh ini takdir aku. Aku sudah berusaha, aku sudah berikhtiar, aku sudah berdoa, tapi ternyata mungkin belum takdirnya. Maka kemudian akhirnya dia harus meyakini akan takdir ini. Dia bangkit karena yakin dengan berusaha, dengan berikhtiar, dengan berjuang, dengan berdoa, maka Allah akan merubah keadaannya. Inilah 5 sikap dan pegangan yang harus dimiliki setiap kita, setiap muslim. Harus meningkatkan kualitas keislamannya menjadi mukmin sejati, ditingkatkan lagi menjadi muhsin, ditingkatkan lagi menjadi mukhlis, dan kemudian terakhir menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa inilah Allah akan memberikan berbagai macam kemudahan. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Dan Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima ayati minal Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.